Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini saya akan memberikan review gambaran untuk market XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore ini. Kalau kita lihat ya di market XAUUSD dari pagi hingga sore ini ya, harga masih bergerak di kisaran ya, belum ada perubahan yang signifikan. Sempat terjadi lonjakan harga tapi tertahan di area 50% yaitu 1831,63 nih, dan posisi saat ini masuk lagi dalam area konsolidasi yaitu berada di level 1876,14. Kalau kita perhatikan dari kondisi seperti ini ya, kemungkinan besar kalau menurut saya ya, kalau dari pergerakan XAUUSD, kalau dengan posisi ini kan ada pembentukan bullish engulfing ya, dari candle merah dimakan oleh candle hijau, dan saat ini masih berada di tengah-tengah 50% dari candle merah. Bisa terjadi kenaikan ya, bisa terjadi dia kalau menguji level terendahnya yaitu di 1821 yang akan menjadi titik level support terkuatnya. Jika ini terjadi breakout di bawah ini, besar kemungkinan XAUUSD akan terjadi penurunan. Tapi Anda bisa lihat ya, strategi apa yang bisa kita lihat untuk hari ini. Ini saya akan turunkan di time frame yang lebih kecil ya nantinya, tapi saya akan membahas dulu mengenai berita nanti malam ya yang akan rilis di Amerika. Ini kita lihat dulu ya, dimana nanti malam ada new home sales ya, tanggal 24 Juni ya, jam 9 malam, dimana memiliki previous 0,591 dan forecastnya adalah 0,588, dimana aktualnya nanti kalau hasilnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka new home sales di Amerika terjadi penurunan, maka berdampak kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan dan efek dari XAUUSD akan naik. Itu yang akan terjadi. Dan kemudian ada Michigan Consumer Sentiment final ya, di mana Michigan ini adalah indeks sentimen konsumen ya, yang indeks kepercayaan konsumen yang diterbitkan setiap bulan ya oleh Universitas Michigan. Indeks information untuk memiliki nilai di mana ada 100 pada kuartal pertama ya. Kemudian setidaknya ada 500 istilahnya koresponden yang masuk ya, di mana memiliki previous 58,4% dan forecastnya adalah 50,2%. Indeks kepercayaan ya, di sini ada mengalami penurunan ya, perkirakannya juga turun sesuai dengan new home sales. Kita lihat nanti aktualnya, kalau sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar dan XAUUSD akan naik. Sekarang kita hubungkan dengan kondisi suku bunga ya, yang dinaikkan 75 basis point kemarin. Besar rata-rata kemungkinan akan yang terjadi ya, new home sales ini kan pembelian rumah baru ya, pasti akan terjadi pelemahan ya. Karena apa? Suku bunga naik kan otomatis orang untuk kredit rumah berat ya, untuk pembelian rumah baru ya, dengan secara kredit mereka pasti akan mikir. Data ini akan terjadi penurunan kalau menurut saya ya, akan berada aktualnya nanti keluar, kalau prediksi saya antara dia sesuai dengan forecast atau hasilnya di bawah forecast, karena pasti mengurangi dampak pembelian rumah baru karena ada kenaikan suku bunga 75 basis point. Itu gambaran saya ya. Nanti kita lihat aktualnya ya di situ. Dan yang kedua adalah consumer sentiment di Michigan University ya. Di sini surveinya adalah penurunan indeks rata-rata konsumen ya. Otomatis akan terjadi pelemahan juga ya, karena barang-barang kan naik ya. Kemarin kita lihat CPI-nya juga naik ya. Otomatis posisi dengan adanya harga-harga mahal di Amerika ya, terjadi tingkat nilai barang dan jasanya meningkat, otomatis berpengaruh di consumer sentiment gitu loh. Otomatis di sini aktualnya juga akan mempengaruhi dari previousnya, kemungkinan besar sesuai aktual ya, kemungkinan besar sesuai dengan forecast, yaitu di bawah antara 50,2% atau di bawahnya 50,2%. Jadi nantinya pukul 9 ya, pukul 9 malam
besar kemungkinan indeks dolar akan diprediksi melemah ya, dan memperkuat akan memperkuat XAUUSD akan menjadi naik. Intinya di situ. Oke. Tapi nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa, karena data keluar seringkali kalau ada tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hasilnya ya, dampaknya, efeknya tidak sesuai, berarti ada pengaruh sentimen pasar yang menilai lain. Nah, Anda nanti bisa lihat di situ. Ya, nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa ya. Sekarang kita kembali ke analisa di XAUUSD. Oke, itu tadi untuk beritanya ya yang akan rilis jam 9 malam. Sekarang kita kembali untuk saat ini untuk kita akan turunkan di time frame M15 ya, untuk kita bisa lebih enak membaca dari pergerakan ini. Dan di sini M15 kita lihat pergerakan memang sideways, dan tadi terjadi kenaikan dan masuk lagi dalam wilayah sideways, belum terjadi keluar wilayah ini. Ada area yang saya tandain di sini adalah area order block ini ya. Ini tadi sebenarnya sudah hampir kena ya, tapi ternyata tidak mencapai area 1832 karena targetnya untuk order block ini adalah 1832. Mungkin saya tandain. Ini menjadi acuan juga nanti untuk sell di area sini ya teman-teman. Ini 1832, ini targetnya untuk hari ini. Asalkan dia breakout lagi level 1827 ya, sampai dengan 1830 dia akan mendekati level 1832. Nanti pastikan di sini dan pasang stop loss di atasnya ya. Pasang stop loss di atasnya, dan kalau mendekati area sini bisa sell dan pasang stop loss di atasnya. Targetnya adalah dia bisa breakout di bawah 1822. Sebenarnya sesuai dengan yang sudah saya gambarkan dari 3 strategi ini ya. Skenario ya. Ini kalau skenario dia turun langsung dia akan membentuk seperti ini. Kalau dia sideways dia bergerak seperti ini, dia breakout. Dari sini dia akan turun ya, atau yang ini dia breakout dan dia bergerak di wilayah ini dan dia akan turun. Masih sesuai dengan ini skenario yang sudah saya sampaikan ya. Jadi saat ini akan menguji level 1832 area order block ya. Kalau nantinya jika ini tidak sesuai ya, maka kita akan kena stop loss di kisaran 1833 ya, di 1833. Kalau teman-teman tidak memakai stop loss sebenarnya boleh aja, tapi harus menggunakan lot yang wajar. Tapi saya tidak menyarankan bagi yang pemula ya, atau yang baru mengenal trading, tidak menggunakan stop loss, itu sangat berbahaya. Ya, intinya di situ. Jadi ini area yang kita tunggu ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau nanti ternyata di breakout ya, berarti artinya adalah breakout order block. Plan selanjutnya saya akan menggambarkan seperti ini. Ini untuk second plan jika terjadi breakout area ini ya. Jika terjadi breakout, jadi tandanya seperti ini. Contoh, ini terjadi breakout ya, artinya terjadi breakout ya, order block. Maka dia akan ke sini ke 1836, akan menguji lagi ya, retest, artinya akan retest di area order block, bisa buy di wilayah ini, buy ya, dan kemudian bisa ditargetkan sampai dengan 1840. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi ini strateginya. Jadi ada 4 ya, yang ini untuk miss-nya jika kita sell di sini dan terjagal sell kita tidak mendapatkan taking profit, malah kena stop loss 1833 atau 34. Boleh dibiarkan aja dulu sampai dia naik dulu 1836, tunggu dia koreksi, di sini kita bisa buy. Dengan target ada pembentukan pattern yang terjadi baik single, double atau triple pattern, dan target profit 1840. Oke, gambarannya sementara seperti ini ya. Tapi kalau tidak naik sampai di area order block, sell kita tungguin aja di area sini di bawah 1821.24. Ketika ini ada bearish impulsif ya di bawah ini, sell, ditutup di bawah ini ya, bearish impulsifnya, sell, kemudian pasang stop loss di atasnya, dan target terdekatnya adalah 1815. Oke, mungkin ini review yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Dan jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.